Assalamualaikum, welcome back to my channel. Oke, para penontonan setia, para bunda-bunda dan saudara-saudara dimanapun berada, terima kasih telah setia menonton channel saya. Kali ini saya akan menayangkan video saya mempersiapkan untuk menu berbuka puasa, tepatnya di puasa hari kedua. Oke, di sini saya sudah buka kulkas. Di sini saya sedang melihat-lihat apa yang ada di dalam kulkas yang sekiranya bisa diolah. Dan itu ada kurma. Ya, saya rencana mau bikin es buah. Tadi kita sudah ambil buah naga, buah semangka, terus itu ada buah pir. Nah, ini stok-stok apa namanya? Untuk lauk masak. Nih, rencana saya mau bikin sup ayam. Oke, tapi nanti aja kita keluarin ya. Sekarang kita mau bergegas, bersiap untuk motong-motong buahnya terlebih dahulu ya. Oke, ini ada. Oke, itu tidak bisa dibikin buah ya, buah itu buah salak, kurang enak kalau dibikin jadi es buah campur ya, tapi tergantung orangnya sih. Oke, singkat cerita, di sini sembari saya mempersiapkan menu untuk berbuka, saya itu ada cerita sedikit. Alhamdulillah, saya dan suami sudah masuk 2 tahun berkeluarga, bisa beli kulkas. Yeay, walaupun kulkas second ya, tapi alhamdulillah sudah bisa untuk tempat penyimpanan makanan. Seperti itu ya, senang rasanya ya. Oke, ya seperti yang bunda dan saudara-saudara lain tahu, sesuai dengan judul-judul video saya sebelumnya. Ya, ini adalah salah satu kegiatan IRT mualaf tepatnya ya. Ya, benar, saya adalah seorang mualaf, dimana saya itu masuk Islamnya sebelum nikah, sekitar seminggu sebelum nikah gitu ya. Tapi sebelumnya itu sempat belajar terlebih dahulu mengenai agama kita Islam. Sudah berapa lama? Itu sekitar berapa tahun? 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun apa 3 tahun gitu ya. Iya, saya itu tepatnya itu di saat kuliah dan selesai kuliah gitu ya. Saya pelajari sedikit demi sedikit seperti itu. Kok bisa gitu? Iya, kebetulan Pak Su kemarin itu adalah pacar saya. Iya, pacar kata orang ya. Pacar saya. Jadi saya itu kenal Pak Su itu semenjak kuliah sampai selesai, sampai kerja, sampai nikah gitu. Ya, kuliah saya itu 3,5 tahun, tapi saya kenalnya itu di semester 2 apa semester 3 kalau nggak salah gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung dengan Pak Su itu sudah lama baru nikah. Dan alhamdulillah saya kenal Pak Su itu ibaratkan dialah perantara Allah supaya saya itu dapat hidayah gitu ya. Dia selalu mengajarkan di saat bertemu gitu.
Jadi saya orangnya penasaran, saya pelajari deh diam-diam tuh. Jadi ketika libur kuliah, saya itu tidak pulang kampung karena berat di ongkos itu. Kebetulan rumah orang tua saya itu jauh, sekitar perjalanan 19 jam 20 jam gitu ya. Jadi kan kita anak kuliah kan irit gitu, apalagi di saat kuliah itu saya itu sudah mandiri, lepas kayak mana ya, uang makan cari sendiri gitu. Dan alhamdulillah lagi tuh yang ngajarin itu ya Pak Su itu kemarin tuh ya. Itu jadi begitu ya. Panjang sih kalau mau diceritakan gitu ya, tapi alhamdulillah saya dapat hidayah, saya masih diberi kesempatan sama Allah di umur saya yang sekarang ini. Sebelum saya nikah saya diberi kesempatan gitu ya. Jadi sekarang itu saya masih belajar dan terus belajar seperti itu. Oleh sebab itu saya bikin judul kegiatan IRT mualaf karena memang saya mualaf ya. Nggak malu ya, nggak malu, justru saya bangga gitu ya. Saya gimana ya, ibaratkan anak kecil yang harus belajar lagi. Jadi sesuatu kebanggaan yang baru yang harus saya tempuh, hidup baru yang harus saya tempuh gitu ya. Apakah tidak sedih meninggalkan agama yang lama gitu ya? Sedih itu tidak ada, justru gimana ya, saya itu bangga bisa menjadi seorang mualaf karena alhamdulillah saya bersyukur mengenal agama ini gitu ya. Nah, maaf ini ya, maaf bagi saudara-saudara yang non gitu ya, saya bukannya gimana gitu, cuman inilah yang saya rasakan gitu. Terus bagaimana dengan orang tua gitu? Alhamdulillah pertama kali orang tua itu tidak setuju. Sekarang alhamdulillah saya sudah nikah, punya anak. Orang tua itu lambat laun menerima saya apa adanya gitu ya. Kalau diceritakan mengenai saya izin atau pamit pindah agama itu lumayan ribet, lumayan panjang ceritanya ya, tapi bisa disingkat nantinya. Karena pada dasarnya sebuah cerita itu bisa disingkat, apalagi kita di Indonesia gitu ya. Oke, kita jeda dulu cerita, kita lihat nih saya lagi ngapain. Saya lagi motongi buah-buahan ya. Ini lanjut saya ke buah semangka. Ini buah semangkanya itu sisa Pak Su cuil-cuil pakai sendok. Jadi saya ambil yang ini aja dulu, saya habiskan yang ini. Mubazir kalau dibuang, nggak boleh rezeki itu dibuang ya. Semampu sebisa kita itu jangan sampai membuang makanan karena masih banyak lagi orang di luar sana yang butuh makan. Jadi bersyukur alhamdulillah, kita terima apa yang ada, jangan berlebihan. Oke, selesai buah semangkanya. Jadi yang sudah saya potong itu di sini ada buah naga dan buah semangka ya, sudah 2 jenis. Nah, ini penampakannya. Ini bisa dicampur karena sama-sama berair ya. Karena nggak lama lagi sih berbuka, nanti saya masukkan ke freezer biar dingin dianya. Oke, kita olah, kita simpan dulu nih semangkanya. Kita bersihkan dulu plastiknya supaya dia itu lebih awet. Lebih awet lagi sih semangka itu kalau pakai plastik apa ya namanya bun ya, yang untuk bikin orang parcel tuh. Nah itu bagus tuh, yang ditempel-tempel tuh untuk makanan, plastik tempel, nggak tahu apa namanya, itu lebih bagus lagi ya, lebih awet lagi. Kalau ini sih kurang higienis dianya, plastik ini ya. Oke, karena ini yang ada kita pakai yang ini aja gitu ya. Oke, kita ikat, kita sisihkan. Lanjut kita ke buah apa ini namanya, buah pir. Iya, buah pir ya. Buah pir ini bikin es buah ini kebetulan aja karena suami sebelum puasa itu dapat rezeki lebih,
Jadi suami beli buah gitu ya. Suami kalau ada rezeki lebih langsung beli buah. Sebelum punya kulkas juga seperti itu, beli buahnya dikit-dikit aja sih, macamnya 2 apa 1 gitu. Itu jumlahnya, bukan macamnya. Macamnya ada 3 macam. Kadang itu dia beli apel 2, beli jeruknya setengah kilo gitu. Jadi yang penting kita itu makan buah gitu ya. Walaupun gak sering, yang penting pernah gitu. Oke, lanjut. Ini buah pirnya kita potong-potong dulu. Kita ambil yang tadi ada busuk 1 ya. Kita ambil yang itu terlebih dahulu, biar dia itu tidak busuk kelamaan di situ, gitulah ya. Jadi kita buang dulu yang busuknya, kita kupas dulu, kita potong kecil-kecil sesuai selera gitu ya bun ya. Oke, mengenai cerita saya tadi lanjut nggak ya? Ya, sekarang saya itu umur mualaf saya itu bisa dikatakan seumuran anak saya, nggak juga sih. Saya sebelum nikah masuk Islamnya itu sekitar seminggu mau nikah, seminggu apa 10 hari mau nikah gitu ya. Kenapa terdesak gitu ya? Sebenarnya sudah pengen lama gitu, sudah lama sih pengennya masuk Islam tuh, dan sudah lama juga merancangkan nikah dengan Pak Sutu. Cuman saya itu menunggu kakak saya, kebetulan saya anak kedua, jadi kakak saya itu belum nikah. Saya tunggu kakak saya itu menikah, tahun ke tahun gak jadi-jadi gitu kan. Jadi pihak dari Pak Su, apalagi adiknya Pak Su nih kan bisa dibilang salah satu adiknya itu agamanya kuat gitu kan. Aduh sudah dong, jangan kelamaan pacarannya gitu ya. Sudah bertahun-tahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Itulah kan, jadi memang sudah lama sih kita itu, dan memang sudah kuat gitu kan. Saya juga sudah kuat, saya nikah dengan dia, memperbaiki diri, pengen belajar Islam lebih dalam gitu kan. Tapi sebelum nikah saya itu sudah belajar sholat loh, saya itu sudah hafal sholat. Iya, saya sudah hafal sholat sebelum saya nikah itu. Saya tuh sudah bisa sholat, sudah bisa baca Al-Fatihah, sudah bisa ayat pendek gitu, kayak kulhu, kayak Anas. Saya sudah bisa tuh sebelum saya nikah. Sebelum saya masuk Islam, saya sudah bisa niat mandi wajib, saya sudah bisa. Saya berpuasa, saya sudah sering berpuasa dari saya kuliah gitu ya. Jadi singkat ceritanya itu, yang saya masuk Islam seminggu apa 10 hari sebelum nikah ya. Tepatnya itu sebelum puasa. Jadi saya itu puasa pada tahun 2019, puasa kan. Sebelum puasa, menjelang puasa 2 hari apa 3 hari tuh saya nikah. Jadi selepas itu langsung puasa. Jadi alhamdulillah langsung di bulan suci Ramadan itu langsung kita itu langsung diberi kesempatan untuk, memang di bulan suci Ramadan lah tahu lah ya, kita itu memang banyak-banyak mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya dibandingkan hari-hari biasanya. Jadi pada saat itu memang fokus memang untuk ibadah gitu kan. Jadi saya ya nikahnya itu sebelum puasa, setelah nikah 3 hari langsung puasa gitu. Oke, ini saya sedang motong-motong buah pirnya ya. Ini saya motong buah pir, potong sesuai selera. Ini saya potong tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, yang sedang-sedang saja. Oke, dan sudah selesai. Ini dia, saya masukkan ke freezer supaya dia itu dingin ya. Oke, selesai. Kita lanjut untuk masak. Nah, ini cabai giling. Saya kan tidak ada gilingan tuh, tidak ada blender. Jadi saya giling tangan gitu kan. Kebetulan saya itu kan tidak ada mesin cuci juga. Cuci pakai tangan.
Dan kebetulan tangan saya itu alergi air, kutu air kalau kebanyakan nyuci gitu. Jadi tangan saya pedas. Nah, saya bilang ke Pak Su, saya malas giling, pedas, nggak usah masak sambal. Alhamdulillah dia ada yang giling, dan itu sisanya gitu ya. Dia yang giling itu 2 ons, 2 ons, jadi saya masukkan kulkas gitu ya. Itu kemauan Pak Su ya, dia yang giling 2 ons semuanya. Kebetulan kita beli kemarin itu sebanyak 2 ons, jadi ya udah giling semua aja kata Pak Su. Ya terserah, kalau memang nggak capek giling aja, masuk kulkas gitu. Dan di bawah cabai itu tuh bayam tuh, Pak Su beli juga tuh bayam, jadi saya petiin, saya masuk situ. Ada bayam, ada kangkung, ya kangkung gitu ya. Jadi saya tuh ini memilah-milah stok-stok makanan lauk pauk yang dari yasinan kakak ipar gitu ya. Sayang untuk dibuang, jadi kita milah-milah, kita makan, kita kelola mana yang bisa dimakan ya, yang tidak bisa dimakan kita kasih kucing. Oke, saya ini ngambil tepung beras, tepung terigu. Saya itu rencananya mau masak tempe mendoan ya, tempe goreng tepung tuh, menunya itu tempe mendoan, dan sayur lauknya itu sup. Nah, ini lauk yang kita angetin. Oke. Ini saya sudah sediakan ayam untuk bikin sup, agak banyakan dikit supaya bisa untuk sahur sekalian ya. Ini sayurannya tadi saya beli sekitar 10.000 ya. Udah lupa saya. Itu tempenya harga 2,5 tuh. Nah, ini saya beli bawang daun sop itu 1.000 sebanyak tuh ya. Udah lumayan lah. Nah ini, oke, saya beli dua ikat daun sopnya, karena satu untuk ngesop, satunya untuk tempe mendoan. Tempe mendoan ini salah satu favoritnya Pak Su gitu, jadi saya bikin tempe mendoannya. Ini saya ngapu nak. Oke, tadi itu ada iklan sedikit. Ada anak masuk kamar gitu, dia bawa bola, nendang-nendang bola, keliling-keliling, muter-muter. Kasihan, main sendirian ya nak ya. Oke, di sini saya kupas wortelnya. Saya potong-potong gitu biar mudah ngupasnya ya, pendek-pendek. Kalau dia panjang agak ribet dikit gitu ya. Jadi saya potong-potong terlebih dahulu, baru saya kupasi. Kebiasaan saya sih, waktu saya kuliah kan jualan bakwan tuh. Nah, jadi wortelnya itu saya giniin, saya potong-potong. Kan kalau bakwan tuh kan wortelnya tuh pendek-pendek ya. Jadi kan saya nggak pakai parutan, saya pakai manual potong-potong gitu. Saya iris-iris tipis tuh. Jadi saya potongnya gini dulu, baru saya kupasin gitu. Ya ini agak lama sih ngupasnya, no skip. Kita tunggu aja sampai selesai ya. Memperlama durasi video. Ternyata sudah di skip. Dan ini cool. Jadi campuran supnya itu cool. Saya ganti pisau ya. Ini pisau untuk masak. Yang tadi itu pisau untuk buah, lupa gantinya gitu ya. Ini khusus untuk masak. Jadi saya potong dadu kecil-kecil supaya apa? Supaya cepat lembut dan anak saya mudah untuk mengunyahnya. Anak saya tuh kebetulan doyan yang namanya wortel gitu ya. Jadi campuran supnya itu wortel dan kubis atau kol. Hanya itu saja, terus ditaburi daun sop dan bawang. Simple aja gitu. Pada dasarnya sup kan memang seperti itu ya. Oke, ini lanjut potong-potongnya lagi ya. Potong-potong wortelnya. Terus tuh potong dadu kalau saya, ya sesuai selera ya bun ya. Kalau saya seperti saya katakan tadi, potong dadu supaya cepat lembut dan anak saya itu mudah mengkonsumsinya, ngunyahnya gitu ya. Dan ini potongan terakhir sepertinya sudah selesai ya.
Ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke potong kubisnya gitu. Si kubis atau si kolnya. Ini kita potong random aja, potong bebas. Penting ukurannya agak-agak sama gitu ya. Nggak terlalu besar sih supaya cepat lembut gitu. Oh ya, ini nih kebiasaan saya tuh saya buang tengahnya gitu ya. Karena kan itu keras, jadi tuh saya nggak suka. Jadi saya buang gitu tengahnya gitu, biar lebih enak gitu pas makan, nggak tiba-tiba tergigit yang keras gitu ya. Buang tengahnya dulu, baru kita potong. Kubis ini salah satu sayur yang murah ya. Dan banyak juga jenis ngolahnya itu lumayan banyak, mau jadi bakwan, mau jadi sup, atau mau jadi tumis kayak gitu. Bisa tumis pedas juga enak nih, kubis atau bu atau kol ya, kol. Saya tuh taunya dari dulu kol, nyampe di sini saya tahu itu namanya kubis gitu. Nggak tahu deh, di daerah masing-masing berbeda ya. Oke, selesai. Oh, belum. Belum selesai. Kayaknya ini terakhir ya. Terakhir, selesai. Nah, sudah tinggal kita iris daun bawang, daun sopnya ya. Lanjut, ini adalah bahan-bahan untuk sopnya, ada jahe, ada bawang putih. Nah, kembali lagi penyakit M saya alias malas saya untuk menggiling. Sudah, saya parut aja deh tuh bumbunya gitu ya. Jadi saya parut sampai halus, pakai parutan keju ya. Jadi dia tuh, parutan keju ini bisa membantu kita yang malas yang lagi malas giling. Kebetulan saya kan pakai giling tangan tuh. Lagian itu kan dikit, cuman kalau pakai blender pun pasti dia tuh kebanyakan kebanyakan air ya bun ya, nggak ngerti juga. Gitu, jadi saya parut gitu ya. Kebiasaan saya bikin bakwan juga saya parut gitu. Untuk tempe mendoan pun nanti itu saya parut gitu. Jadi ini saya parut dulu. Nah, ini udah selesai, ternyata sudah selesai. Dan lanjut ke jahenya. Kita jeda dulu tadi karena Pak Su baru pulang belanja. Oke, kita lanjut lagi ngeditnya. Kita lanjut lagi. Ini adalah hasilnya. Langsung kita tumis sebelum kita kita masukkan, kita tumis bumbunya. Ada Pak Su lihat jadi malu. Kita tumis. Oh iya, bagi yang nonton video saya sebelumnya tahu ya penyebab itu tuh wajan saya bisa gosong gitu ya. Nggak tahu kenapa api kompor saya kalau gasnya itu sudah miris, apinya itu merah dan bikin gosong gitu. Nah tuh jadi gosong, jelek deh. Kebetulan tuh tadi saya tuh kebesaran apinya jadi makin gosong gitu ya. Ini sudah bercoklatan warnanya, kita masukkan air. Oke. Padahal wajannya cantik ya, warnanya juga menarik, tapi ya bisa gosong gara-gara si api tuh. Oke, kita tutup, kita tunggu sampai mendidih, baru nanti kita masukkan si ayamnya. Sembari kita tunggu tuh airnya mendidih, kita siapkan untuk
tempe mendoannya. Nih tempenya saya potong dulu, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, sesuai selera saja intinya ya. Ini saya iris apa potong bun, itulah ya. Ini saya potong. Dah selesai. Dan ini dia penampakannya. Ada yang tebal, ada yang tipis ya. Maaf ya kalau rekamannya itu agak berisik gitu ya, karena saya nunggu waktu-waktu yang pas gitu sulit. Di saat ada waktu yang pas saya sudah mager gitu ya. Nah sekarang saya kan lagi nggak mager nih gitu, maaf jika berisik ya. Dan ini sudah mendidih airnya. Lanjut kita masukkan si ayamnya tadi. Oh iya, sekarang itu harga ayam lagi naik daun ya. Nah, kita masukkan ayamnya. Ini saya masak agak banyak dari sebelum-sebelumnya nih. Sengaja sih supaya sahur tidak masak lagi, jadi ngangetin yang ini aja gitu. Kita masukkan lada sesuai selera. Terus kita masukkan bubuk kayu manis. Biasanya tuh saya tuh pakai kayu manis yang ya memang masih kayu gitu ya, belum bubuk. Cuman lantaran tidak ada jadi saya masukkan yang ini aja gitu ya. Kalau enak lagi dia tuh pakai bumbu sop yang komplit itu, kan ada yang 1000-an tuh kan bun. Nah tuh enak tuh bun. Kita masukkan garam, aduk-aduk. Tuh warna kaldunya itu lumayan airnya. Nah, kuahnya kaldunya tuh udah kelihatan ya, kaldu dari si bawang putih dan jahe tadi tuh. Oke, kita beralih lagi ke tempe mendoan. Kita siapkan adonannya. Ini saya lagi puasa ya bun, tapi alhamdulillah hasilnya itu wow banget bun ya. Mungkin karena sudah terbiasa ya, sudah bisa takar-takarannya sudah bisa gitu ya bun. Iya kaget gitu, malah yang si sopnya itu waktu kemarin itu kurang rasanya, dan yang ini malah pas ya, pas nikmat, enak rasanya ya bun ya. Tidak keasinan dan tidak hambar. Sini. Nah, ini saya lagi ngadonnya. Nah, itu saya bangkit tuh karena anak saya ya. Biasalah ibu rumah tangga. Jadi ini kita siapkan dulu adonannya, kita aduk-aduk dulu. Tapi kok videonya ini nggak lengkap ya bun, masuki bumbu-bumbunya apa aja gitu ya. Bawang putih apa kepotong apa nggak kerekam kemarin ya bun. Kok nggak ada ya, masuki garam, masuki ladanya, nggak ada ya bun. Nah yang adanya cuman masuki soda. Terakhir kita masukkan soda supaya apa, supaya gurih-gurih gimana gitu ya, jadi makannya enak gitu ya bun ya. Ya itulah salah satu salah satu rahasianya gorengan abang-abang tuh ya. Sebagiannya mungkin nggak pakai gitu, tapi saya searching di YouTube kebanyakan sih pakai itu yang jualan gorengan gitu. Jadi saya ikutin, ternyata alhamdulillah hasilnya. Dan itu saya taburin si daun bawang, daun sopnya tadi ya, biar rasanya makin endes gitu ya. Ini dia. Kalau dia mau berwarna dikit gitu kasih bubuk kunyit agak banyakan ya. Ini saya tadi tuh kasihnya dikit supaya apa, supaya pas matangnya tuh nggak terlalu berwarna gitu ya. Oke, ini dia sudah mendidih. Ini ya hasilnya. Lalu kita masukkan si wortelnya.
Jadi ini ada 3 tahap. Masukkan ayam, wortel, tutup sebentar, baru kita masukkan si sayur kubisnya itu ya, atau kolnya gitu. Ini kita tutup dulu supaya empuk dan benar empuk. Dan Pak Su itu nggak suka kalau ayam agak-agak kejel gitu, harus benar-benar lembut gitu ya. Jadi saya sengajakan lama-lama prosesnya ini. Nah, ini tahap yang ketiga, saya masukkan si kubisnya atau si kolnya, plus sekalian saya masukkan daun bawang, daun sopnya nanti ya. Habis itu tunggu lagi agak lembut lagi sayurannya, baru deh selesai masaknya. Selesai masak supnya gitu ya. Ini kelihatannya aja nih kepenuhan karena si kubisnya belum layu ya. Tapi nanti hasilnya tidak penuh. Nah nih, nah, kan pas lah, nggak penuh-penuh amat gitu ya. Nah nih, kalau nggak mau pucat dikasih apa namanya? Dikasih bubuk kunyit biar dia agak berwarna dikit, boleh ya bun ya. Tapi kalau kata orang sini itu namanya pindang kalau ada kunyitnya. Dan tara, alhamdulillah sudah selesai. Goreng itunya tadi nggak saya videoin karena sambil gendong anak, ribet ya. Karena ini saya videonya seorang, pakai tangan ya. Nah nih, ini yang lauk pauk yang dari yasinan kemarin ya. Ini tempe mendoannya. Wah, warnanya saya sudah menggoda. Beneran enak lah bun. Ini sayur supnya. Dan kita lanjut deh ke es buahnya. Kebetulan ini sudah dekat waktu berbuka, jadi es buahnya saya siapkan dulu. Saya taburi susu biar jadi pemanisnya gitu ya. Saya bikin es batu gitu ya, seperti biasa lah para bunda dan saudara-saudara tuh tahu kan gimana penikmatnya es buah. Dan ini campuran buah pirnya, kita campur, kita aduk. Dan ini saya satu tangan megang HP, satu tangan ngaduknya gitu ya. Es batunya nggak terlalu banyak saya bikin biar anak tuh udah terlalu dingin minumnya gitu ya. Saya tambahi susu lagi karena ini susunya sudah mulai habis. Sedikit sudah pelan-pelan dia keluarnya gitu. Kita aduk lagi. Wow, warnanya sangat menggoda ya bun. Maaf jika ada bunda-bunda dan saudara-saudara yang nonton ini pada saat puasa. Nah, ini dia mungkin video saya ini. Terima kasih, kita lanjutkan di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.